Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan umur yang insya Allah barokah, yang harus bermanfaat buat diri kita dan juga banyak orang. Di awal bulan dengan tahun yang baru ini wajib kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih diberikan hati-hati yang tenang, masih diberikan jiwa-jiwa yang kuat di dalam menghadapi berbagai macam polemik kehidupan yang ada. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam di dalam surga, yaitu Allah menciptakan Nabi Adam minimal ada dua, yaitu dimuliakan dengan dimanja. Kenapa dia dimuliakan? Karena dia berilmu, karena dia berpengetahuan. Kenapa dia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak fasilitas-fasilitas nikmat? Karena dia berilmu dan juga bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa Allah berikan ujian-ujian lagi selanjutnya? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat, mendengar bagaimana keadaan yang ada di negeri kita tercinta ini, saling menyalahkan, merasa paling benar, sehingga perlu sekali rasanya kita kembali kemana? Kembali kepada maksud dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu mengapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan bagaimana kerja kita setelah diciptakan ini. Ini yang menjadi latar belakang, ini yang menjadi pemikiran, ini yang menjadi kekuatan kita di dalam melangkah. Orientasinya seperti apa? Kalau hanya sebatas mengejar dunia, kalau hanya sebatas mengejar yang namanya kekayaan, kalau hanya sebatas mengejar yang namanya kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya fana, maka sudah dipastikan sahabat-sahabat sekalian, yang ada yaitu kegelisahan, yang ada yaitu tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, selalu haus terus, karena orientasi yang dikejar adalah seperti fata morgana. Dia mengejar terus, tapi tidak kunjung dia dapatkan. Dia sibuk mencari dunia, kesenangan-kesenangan dunia, tapi dia lupa ada yang memanggil, yaitu meninggal. Ini kembali kepada orientasi kita hidup ini seperti apa. Orang yang lemah, orang yang mudah dipengaruhi dan merasa kekurangan adalah orang yang tidak tahu untuk apa dia hidup. Segala macam problem, segala macam permasalahan yang dihadapi setiap manusia berbeda-beda. Itu semua untuk menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah sahabat, apabila harapan kita lebih besar kepada makhluk, maka sebesar itu pula kekecewaan yang menghantam dalam rongga-rongga kehidupan kita, yang menghantam dalam dada kita. Kecewa, marah, benci dan jengkel hadir dalam diri kita, karena harapan kita lebih besar kepada makhluk ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila orientasi kita ini hidup menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan porsi-porsi kita, dengan betul-betul semaksimal mungkin menjalankan profesi-profesi kita,
tanpa melalaikan tugas utama kita. Tugas utama kita yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara aktivitas yang kita lakukan adalah waktu untuk menunggu yang namanya waktu sholat atau waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu risau dan tidak perlu berpikiran yang macam-macam, frustasi ketika Allah belum menitipkan yang namanya kekayaan dunia kepada kita. Dan juga tidak terlalu diambil hati dan dimasukkan ke dalam hati harta-harta yang dimiliki. Bagaimana kita harus menjadi sosok Utsman bin Affan, bagaimana kita belajar kepada Abu Bakar. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai di tahun 2021 ini kita kehilangan arah, kita kehilangan tujuan, kita kehilangan landasan, kita diperbudak oleh yang namanya dunia. Kita dibuat sengsara oleh yang namanya dunia. Semangat berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.